Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuni Pertiwi. Saya mahasiswi Universitas Haji Sumatera Utara, Prodi Sarjana Terapan Kebidanan, semester 4, akan membuat video cara mengisi patograf. Patograf merupakan suatu alat bantu yang digunakan untuk menilai kemajuan persalinan. Pengisian pada patograf dimulai dari kala 1 fase aktif dimulai pada pembukaan 4 cm sampai dengan pembukaan penuh yaitu 10 cm. Kemudian ini adalah lembar patograf yang pertama, dan yang ini adalah di sebaliknya. Dan yang ini yaitu kasus yang diberikan oleh Bu Depi, yaitu kasus fisiologis. Oke, sekarang kita mulai mengisi patograf. Baik, saya akan membacakan kasus yang pertama, yaitu kasus fisiologi. Nyonya R, umur 25 tahun, datang ke klinik bersalin diantar suaminya, Tuan A, umur 28 tahun, pada tanggal 4 Maret 2021 pada pukul 9 pagi. Dengan keluhan merasakan kontraksi sejak pukul 4.45, bidan melakukan anamnese dengan hasil alamat di Jalan Melati nomor 23 Medan Area. Dengan umur kehamilan 39 minggu, belum pernah melahirkan dan keguguran. Ibu mengatakan makan terakhir pada pukul 7 pagi tadi, habis setengah porsi, minum 2 gelas belimbing. Pada pukul 8 pagi, ibu diperiksa dengan hasil janin tunggal, penurunan kepala 3/5, kontraksi 3 kali per 10 menit dengan 30 detik. DJJ 45 kali per menit. Ketika pembukaan 4 cm, presentasi kepala tidak ada penyusupan, selaput ketuban utuh, tekanan darah 120/88 mmHg, nadi 88 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Ibu dipantau pada pukul 9.30 pagi, DJJ 145 kali per menit dengan kontraksi 3 kali 10 per 10 menit 30 detik. Nadi 88 kali per menit. Kemudian ibu dipantau lagi pada pukul 10 pagi, DJJ 135 kali per menit, kontraksi 3 kali per 10 menit dengan hasil 38 detik, nadi 80 kali per menit. Kemudian yang ketiga, pada pukul 10.30, DJJ 138 kali per menit, kontraksi 3 kali per 10 menit dengan 38 detik, nadi 80 kali per menit. Kemudian pemeriksaan yang keempat, pada pukul 11, DJJ 138 kali per menit, kontraksi 4 kali per 10 menit dengan hasil 40 detik, nadi 85 kali per menit. Pada pukul 11.30, DJJ 140 kali per menit, kontraksi 4 kali per 10 menit dengan hasil 40 detik, nadi 82 kali per menit. Pada pukul 12, DJJ 140 kali per menit, kontraksi 4 kali per 10 menit dengan hasil 40 detik, nadi 82 kali per menit.
Kemudian pada pukul 12.30 siang, yaitu setengah 1, DJJ 142 kali per menit, kontraksi 4 kali per 10 menit dengan hasil 40 detik. Nadi 80 kali per menit. Pada pukul 13, DJJ 145 kali per menit, kontraksi 4 kali per 10 menit dengan hasil 45 detik, nadi 85 kali per menit. Pada pukul 13.30, DJJ 146 kali per menit, kontraksi 4 kali per 10 menit dengan hasil 45 detik, nadi 84 kali per menit. Pada pukul 14.00, DJJ 146 kali per menit, kontraksi 4 kali per 10 menit dengan hasil 45 detik, nadi 84 kali per menit. Ibu berkemih 100 cc, pembukaan 8 cm, penurunan kepala 2/5, tidak ada penyusupan selaput ketuban utuh. Pada pukul 14.30, DJJ 145 kali per menit, kontraksi 5 kali per 10 menit dengan hasil 50 detik, nadi 86 kali per menit. Pada pukul 15, DJJ 148 kali per menit, kontraksi 5 kali per 10 menit dengan hasil 50 detik, nadi 88 kali per menit, pembukaan 10 cm, penurunan kepala 1/5, tidak ada penyusupan, air ketuban berwarna jernih, tekanan darah 120/90 mmHg. Kemudian pada pukul 15.35, bayi lahir spontan jenis kelamin laki-laki dengan berat badan 2.800 gram, panjang badan 49 cm, A atau S 8, 9, 10, bayi menangis kuat. Pada 10 menit kemudian, plasenta lahir spontan dan tidak ada kelainan. Pada kala 4 dilaksanakan sesuai prosedur, hasil sesuai batas normal. Sekarang kita mulai tulis di lembar patografnya. Yang pertama ada nomor register, namun di kasus tidak tertulis nomor registernya, jadi tidak perlu ditulis. Kemudian nomor puskesmas, karena di kasus tidak ada nomor puskesmasnya, maka tidak kita tulis ya. Kemudian nama ibu di kasus yaitu Nyonya R. Umurnya 25 tahun. Kemudian ibu sedang hamil pertama, tidak pernah melahirkan dan tidak pernah abortus. Kemudian pada tanggal 4 Maret 2021 pada pukul 9 pagi ibu datang ke klinik bersalin. Ketuban pecah sejak pukul, di dalam kasus ketuban pecah pada pukul 15.00 yaitu jam 3, dan mulusnya sejak pukul 4 pagi lewat 45 menit. Ketika ibu datang pada pukul 8 pagi ke klinik bersalin dan ibu diperiksa dengan hasil janin tunggal, pembukaan 4 cm
Jika pembukaan 4 cm, kita beri tanda silang pada sini. Kemudian tidak ada penyusupan, selaput ketuban utuh, tekanan darah 120/88 mmHg. Tekanan darah di sini kita isi tekanan darah bentuk, kita beri tanda panah seperti ini per 88 di sini. Kemudian kita beri garis. Setelah itu nadinya 88, kita beri tanda titik. Kemudian suhunya 37 derajat Celcius. Kemudian DJJ pada janin 145 berarti di sini kita beri tanda titik, kita tebalin. Kemudian penurunan kepalanya 3/5, kita beri tanda O di sini. Setelah itu diketahui kontraksi 3 kali per 10 menit dengan hasil 30 detik. Berarti kita beri tanda arsir seperti ini sebanyak 3 baris. Pada pukul 8 tadi, air ketubannya itu belum pecah, kita beri tanda U, yaitu berarti belum pecah. Kemudian O, penyusupan, yaitu molase, kita beri tanda 0, karena molase itu dia memiliki nilai 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Karena tidak ada penyusupan, kita beri tanda 0. Pemberian oksitosin pada jam 8 tidak ada. Pemberian obat atau cairan IP tidak ada. Suhu 37 derajat Celcius sudah diketahui. Dan kemudian waktu jam tadi pada pukul 8, pembukaan serviksnya 4 cm. Setiap 1 jam pembukaan serviks naik 1 cm. Kemudian ibu kita pantau pada pukul 9.30 dengan DJJ 145 kali per menit. His 3 kali per 10 menit dengan hasil 30 detik. Berarti kita asyir seperti ini lagi sebanyak 3 kali. Dan nadinya 88. Kemudian pada pukul 10 DJJ-nya menjadi 135. Hisnya 3 kali per 10 menit dengan hasil 38. Tetap seperti kita hasil seperti ini dengan 3 kali.
nadinya 80. Kemudian pada pukul 10.30 DJJ-nya dengan 138. Dengan kontraksi 3 kali per 10 menit dengan hasil 38. Kita hasil 3 kali lagi seperti ini. Dengan nadi 80. Kemudian pada pukul 11 DJJ-nya menjadi 138. His-nya menjadi 4 kali per 10 menit dengan hasil 40 detik. Karena 4 kali jadi kita hasil 4 kali. Nadinya 85 kali per menit. 85. Setelah itu pada pukul 11.30 DJJ-nya naik menjadi 140. Kemudian kontraksinya menjadi 4 kali per 10 menit dengan hasil 40 kali. Kita hasil sepertinya lagi. Kemudian dengan nadi 82 kali per menit. Setelah itu pada pukul 12.00 DJJ menjadi 140 kali per menit. Kemudian His menjadi 4 kali per 10 menit dengan hasil 40 detik. Kita hasil 4 kali seperti ini. Kemudian nadinya 82 kali per menit. Setelah itu pada pukul 12.30 DJJ menjadi 142 kali per menit. Kemudian kontraksinya menjadi 4 kali per 10 menit dengan hasil 40 detik. Nadinya 80 kali per menit. Setelah itu pada pukul 1 siang DJJ-nya menjadi 145 kali per menit. Kontraksi menjadi 4 kali per 10 menit dengan hasil 45 detik. Berarti kita beri tanda hitam seperti ini. Dengan nadi 85 kali per menit. Pada pukul 1:30 DJJ menjadi 146 kali per menit. Kemudian
his menjadi 4 kali per 10 menit dengan hasil 45. Kita beri tanda hitam seperti ini. Kemudian ibu berkemih 100 cc. Pembukaan sudah menjadi 8 cm. Berarti sudah menjadi 8 di sini pembukaannya. Dan penurunan kepalanya sudah 2/5. Tidak ada penyusupan, berarti molasenya 0. Dan air ketuban belum pecah. Pada pukul 14.00 terjadi pembukaan 8 cm. Kemudian pada pukul 14.30 DJJ menjadi 148 kali per menit. His-nya menjadi 5 kali per 10 menit dengan hasil 50 detik. Kemudian nadinya 86 kali per menit. Pada pukul 15, yaitu jam 3 sore, DJJ-nya menjadi 148 kali per menit. His-nya menjadi 5 kali per 10 menit dengan hasil 50 detik. Kemudian nadi menjadi 88 dan pembukaan sudah 10 cm. Penurunan kepalanya 1/5. Air ketuban berwarna jernih. Tidak ada penyusupan, molasenya berarti 0. Tekanan darahnya 120/90. Tekanan darahnya 120/90. 120 kita letakkan di sini. Kita beri tanda panah per 120. Kita beri tanda panah per 90. Seperti ini. Setelah selesai DJJ-nya, kita beri garis seperti ini. Kita ikutin sesuai dengan titik yang sudah kita buat. Dan penurunan kepalanya juga kita beri tanda garis seperti ini. Kemudian kita masuk ke lembar belakang, yaitu catatan persalinan.
pada tanggal 4 Maret 2021 ibu melahirkan anak laki-laki pada pukul 15.35. Nama bidan Ayuni Pertiwi. Bidan Ayuni Pertiwi. Tempat bersalin di klinik swasta. Alamat tempat persalinan di Boltrem Jaya. Catatannya tidak ada. Kemudian alasan merujuk, karena tidak dirujuk tidak ada. Tempat rujukan tidak ada. Pendamping saat merujuk tidak ada. Kemudian kita masuk kelas 1. Patograf melewati garis waspada tidak. Masalah lain sebutkan tidak ada masalah lain. Penata laksanaan masalah tidak ada, hasilnya pun tidak ada. Kemudian pada kala kedua dilakukannya episiotomi. Pada kala 2 dilakukan episiotomi ya karena ibu baru melahirkan pertama kali, Kemudian pendamping pada saat persalinan, suami, gawat janin tidak ada. Pemantauan DJJ setiap 5-10 menit selama kala 2. Hasilnya distosia bahu tidak. Ini hasilnya normal. Masalah lainnya tidak ada. Penata laksanaan masalah tersebut tidak ada, hasilnya juga tidak ada karena tidak distosia bahu. Kemudian pada kala 3 lamanya 15 menit. Pemberian oksitosin 10 unit injeksi pemberian oksitosin 10 unit IM ya waktu 15 menit sesudah persalinan. Pemberian ulang oksitosin kedua tidak karena plasenta sudah lahir. Penegangan tali pusat terkendali. Kemudian penegangan tali pusat terkendali iya. Masase fundus uteri dilakukan iya. Plasenta lahir lengkap iya. Jika tidak lengkap tindakan yang dilakukan, karena lengkap tidak ada tindakan yang dilakukan. Plasenta tidak lahir kurang 30 menit tidak. Plasenta sudah lahir sebelum 30 menit. Laserasi perobekan iya. Salah. Laserasi iya di mana? Pada perineum. Pada bagian di daerah
kulit dan pada mukosa vagina. Jika laserasi perineum derajat 1, tindakan penjahitan dengan anestesi atonia uteri tidak. Jumlah pendarahan yaitu 400 cc atau mili, karena jika lebih dari 500 berarti pendarahan. Masalah lain sebutkan tidak ada. Pelaksanaan masalah tersebut tidak ada, hasilnya tidak ada. Bayi baru lahir berat badannya 2.800 gram dengan panjang 49 cm dengan kelamin laki-laki. Penilaian bayi baru lahir baik, tidak ada penyulit. Bayi lahir normal. Tindakan yang dilakukan yaitu bungkus bayi dan tempelkan di sisi ibu. Asfiksia ringan tidak ada. Mengeringkan merangsang enggak. Cacat bawaan tidak ada. Hipotermia tidak ada. Pemberian ASI iya. Waktunya 1 jam setelah bayi lahir. Masalah lain tidak ada. Pemantauan persalinan kala 4. Bayi lahir pada jam 15.35. Jadi kita pantau 2 jam, 1 jam 4 kali yaitu 15 menit dan 1 jam setengah jam 2 kali berarti. Jadi jam 15.35 bayi lahir. Kita pantau 15 menit ke depan berarti jam 16.00. Tekanan darahnya 120/85 mmHg. Nadinya 85 kali per menit. Suhunya 36,8. Kemudian pada pukul 16.15 tekanan darahnya 120/80, nadinya 83 kali per menit, suhunya tetap sama 36,8 derajat Celcius. Pada 16.30 nadi tekanan darah 120/88, nadinya 88 kali per menit, suhunya 36,5. Pada pukul 16.45 tekanan darahnya 120/80, nadinya 80 kali per menit, suhunya 36,9. Pada 1 jam berikutnya yaitu kita pantau 1 jam selanjutnya, yaitu kita pantau selama 30 menit. Jadi pada pukul 17.15 tekanan darahnya 120/83, nadinya 84 kali per menit, suhunya 36,5. Pada setengah jam berikutnya 17
45, tekanan darahnya 120/85, nadinya 88 kali per menit, suhunya tetap sama 36,5 derajat Celcius. Baik, hanya itu yang bisa saya kerjakan. Jika masih ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.